Ya. Tapi kok enggak, gue aneh tuh baru kali ini ada hacker minta maaf. Iya. Bikin surat perjanjian. Hebat ya. Dan Hebat katanya ya. hari ini kan dibuka lagi Iya. coachingnya kan. Hebat tuh, maunya apa ya? Apa memang skenario? Kemarin gue terlibat pembicaraan sama seorang pakar Iya. di satu radio gitu. Dia bilang kalau lu mau bantuan, gue kasih satu bantuan lagi yang baru. Apa tuh? Lu main judi online aja ntar dapat bantuan. Lu Gue bayangin jadi inget cerita ada satu itu. peneliti Indef ya pernah bilang di satu radio. Sebut aja namanya El Sinta radio. Iya. Ada teman-teman bapak-bapak di El Sinta. Halo Mas Asrofi. Ya. Apa kabar? Peneliti ini Wartawan bilang senior beliau tuh. peneliti ini bilang gini, kalau saja Tuh. 20 orang atau 10 orang gitu ya, gue lupa. 20 apa 10 apa 50 orang, 50 orang terkaya Indonesia. Bang tut agar gulang galing, siapa yang kentut ditembak raja maling. Iya. Oke, selamat datang di mana? Radio KW. Di Radio KW. Tempat di mana kita akan tidak menyiarkan akan tidak memutarkan Monas. Musik, cuma kita sedikit membahas lah. Kita ngebahas. Kita agak lemes sedikit karena melihat kenyataan hari-hari ini ya, agak lemes jadinya. Gimana menurut lu gimana? Hujan, no. Oh, Gua iya. 2 hari Ya, ini maksudnya. kehujanan dari kemarin sampai tadi pagi juga. Terus sedih juga dan ternyata se-Indonesia juga lagi sedih. Iya, saran gue sih ya sebenarnya kalau lu kehujanan beli mobil kalau menurut gue ya. Ada nu, Ada ya. tapi Hot Wheel. Ya, kenapa tadi kita nyanyiin Bang Tut? Ya nu, tuh kenapa tuh ya Nunu ya? Lagu itu kan salah satu bentuk lagu kritik sosial ya. Ketidakpuasan seseorang. Ya, dia ngerasa ya pokoknya intinya negara ini atau kehidupannya lagi nggak baik-baik aja gitu. Iya, terus yang baik-baik aja apa nu? Yang baik-baik aja tuh yang bakal dapat transferan hacker itu loh. Hacker PDNS. Kurang ajar. Nu, rekening nu sekian gitu Ya, ya. itu lagi hot banget hari ini. Iya tuh nu, kenapa Saat-saat bisa ini hilang loh. itu tuh data ya? Hah? Ngapaan tuh minta Iya. maaf kek? Dan mungkin sejarah dunia membuktikan bahwa pertama kalinya hacker minta maaf. Nah, Mungkin Tapi gua terus curiga ada, tuh nu. nggak ada kalimat juga di suratnya tuh kalau nggak salah ya, gue belum baca full suratnya jujur. Tapi di berita tuh dibahas katanya surat pernyataan ini saya buat dengan secara sadar. Cia. Itu kayak surat pernyataan itu, berkelakuan baik. SCK, SKCK ya? SKCK gitu. Lu kan sebagai seorang yang bukan hacker ya. Menurut lu Emang bukan nu. pertanyaan gue gini, di podcast-podcast yang lain kita ngebahas tentang wah ini siapa yang salah, siapa yang gak salah. Kalau kita akan bahasnya dari sisi kita, karena kan kita kan egois kan. Kita selalu ngejudge lagu-lagu orang ya kan. Iya, Nah, enggak ngejudge nu, kita Oh, iya. mengkritisi dengan baik dan benar. Menginterpretasi. diarahkan. Iya betul. yang gak baik semoga gitu-gitu aja. iya. Ya kan? Yang baik semoga Lu lebih baik. enggak dong, lu giring lo yang baik. Oh, iya. No, kita mah baik nu. Enggak, kita harus kayak pemerintah dong. Oh, iya, terus gimana? Mau lu apa? Oke, Cela? gue nanya sama lu. Menurut tuh, Nanti lu gitu lah ya. ya, gitu, lu pribadi gitu. Dengan kebocoran data ini, ngaruhnya apa sih buat hidup lu? Banyak nu. Oh, masih? Iya. Lu kan juga gak nyewa hosting cuy. Iya, tapi minimal kan semuanya kena dampaknya loh. Jadi ini, jadi itu, jadi ini Nah, gitu loh kan. Gini. Ada aja Yang gue mau tanya gini, in detail gitu ya, jadi ini tuh jadi apa? Yang lu rasain sebagai rakyat gitu. Kebocoran data nih, oke kebocoran data ini ya DPR Komisi 1 kan bilang ini bodoh gitu. Ya gue sih setuju ya, ini bodoh. Maksudnya mereka bodoh. Bukan ini ya. Ini Ya, mah balik keren. lagi ya ketidakpuasan seperti yang diutarakan sama teman-teman di om-om di slang itu. Pemerintah itu kerjanya apa sih? Enggak, tapi lu Gak sebagai puas rakyat gue gitu ya, gitu. Iya gak puas. Gitu loh. dampaknya ke lu tuh secara langsung apa kira-kira? Ya banyak lah. Apa tuh? Nggak punya duit. Itu karena lu nggak kerja. Bukan kalau karena lu gua- nebak gue aja Oh, sih. iya. Kan lo tahu sih gue mau minjem duit sama lu. Makanya. Hah? Pinjam 100 Nih, gitu nih, ya. ini gila nih, ini gila beneran. Lo cenayang ya? Bukan. Oh iya. Gue cendana. Sponsor dong itu. Sponsor. Iya. Tentang dulu mantan bos lo itu Pak Deddy Kobusur. Iya. Dodiko gusur. Kegusur. Kegusur. Iya nggak puas aja gitu. Jadi ya banyak hal lah gitu. Jadi walaupun tidak secara langsung tapi berdampak juga ke kita-kitanya gitu loh. Contoh. Banyak. Perekonomian jadi merambat.
Gara-gara ini susah. Kemarin loh salah satu Enggak, bank. ya, dari data PDNS dulu. Iya, salah satu ini teman gue nggak bisa transfer loh. Nggak bisa transfer. Nggak. Gua tahu itu kenapa. Kenapa? Nggak ada saldonya cuy. Terus dokter Frenos lo kemarin lo. Maaf, kalau Mau itu transfer mungkin- waktu kita mungkin syuting video. Kalau klip. itu bukan uangnya nggak ada kalau itu. Pulsanya nggak ada. Nah kalau lu gimana? Let's aku yang banyak baca nih. Kalau- balikin. Kalau gue pribadi sih terdampak enggak saat ini. Nanti, Enggak saat ini kan? gitu. Ini kalau kita teman-teman juga ingat Bjorka ya, kebocoran jadi ingat data. ya kemarin tuh ya. Kebocoran Bjorka. data sebelum ada pemilu. Oke. Sekarang kebocoran data sebelum ada pemilu juga kan? Iya juga. Sama Setelah aja. dong. Hah? Oh pilkada ya? Kan? Iya, Agustus kita iya, pilkada. Gitu. Maksudnya Tapi kok enggak, gue aneh tuh baru kali ini ada hacker minta maaf. iya, Dan bikin surat perjanjian. hebat ya. Dan Hebat katanya ya. hari ini kan dibuka lagi Iya. coachingnya kan. Hebat tuh, maunya apa ya? Apa memang skenario? Kemarin gue terlibat pembicaraan sama seorang pakar Iya. di satu radio gitu. Dia bilang ini ada ya teori konspirasinya kan bisa kemana-mana. Betul. Ada ini orang dalam, Ya. orang dalam yang dibayar, Ya. orang dalam dengan motif tertentu, Ya. ada pencurian data untuk menghilangkan tertentu gitu Ya. kan. Tapi ini kan semuanya tuh teori konspirasi. Jangan-jangan teori itu pun dikeluarkan untuk menghilangkan jejak yang sebenarnya gitu. Atau jejak yang sebelumnya atau kejadian-kejadian sebelumnya. Iya, Seperti maksudnya jadi orang jadi ngelihatnya ke sana kan iya, gitu yang kan. kejadian kemarin yang gitu. di pengalihan di 271T. Iya, Iya kan? timah. Sebut aja timah. Oh Timah Iya, ya, Timah, Timah. ya kan? Terus Nikel apa Timah sih? Ya itulah Ya temannya pokoknya temennya. yang melibatkan itu ya artis itu kan. Iya si artis itu juga kali lagi. Ya, Terus itu juga sama kan. Ya negara Indonesia lagi rame-ramenya lah sekarang. iya. Lagi rame banget. Apalagi di Jakarta setelah hujan ya rame banget. Macet loh. Waduh. Ya terus kenapa ya? Ini gak habis-habisin lu. Ya nggak bisa lah habis tuh gimana sih namanya orang hidup. Tapi lucunya gini, fakta-fakta di balik PDNS. Bahwa ternyata diserangnya tuh bukan kemarin tuh, udah lama sebenarnya. Udah lama tapi baru Cuma mencuatnya. baru diangkat karena Baru ternyata diangkat sekarang orang ini. ada yang tahu gitu loh. Baru diangkat, barulah bikin konferensi pers bahwa benar kita lagi diserang gitu. Oke. Terus fakta-fakta lagi yang ada di komisi. Kok kenapa gak di backup gitu kan yang bilang gitu Nah, kan. Komisi 1 DPR kan kemudian membreakdown tuh. Kenapa ini bisa ketutup gitu ya? Bisa pertama kenapa bisa kebobolan, yang kedua terus datanya gimana gitu. Nah, itu mulai saling sikut tuh antara Kominfo, BSN, Telkom Sigma gitu ya. Wah, saling sikut lah. Intinya adalah mereka nggak mau tahu, ya gue sih hanya ngikutin apa yang disuruh aja sama Kominfo gitu. Nah, yang gue kritisi sebenarnya adalah SOP. SOP-nya. Ini kan kita ngomongin data center tier 4. Ya. Tier 4 tuh pengakuannya internasional. Dia sudah berlapis ganda itu keamanannya gitu Iya. kan. Jadi nggak segampang juga tiba-tiba ada orang gitu kan. Dia di phishing di email, terus orang hackernya tahu emailnya apa, passwordnya gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba dia login dan ke jailbreak semua, ke hack semua. Ke-hack Nggak segampang semuanya. itu juga. Nggak segampang itu juga Karena ya. misalnya lu gitu ya, lu kena phishing nih, Iya. lu membuka email dan password lu gitu ya. Iya. Terus gue hackernya nih, Iya. terus gue nggak kenal lu misalnya kan. Wah, Ya, kenal ini gua- dulu. Oh iya, Anu. setan. Temen lu banyak apa sih dari tadi gue? Laler. Cinta temen lu sama lu. Ntar lagi tuh. belatung lu. Iya. Ya. Terus. Gue sebagai hacker, gue Iya. dapat data lu. Ya Tapi kan gue nggak tahu lu siapa, betul. ya kan? Jadi mana gue tahu lu kerja di mana. Betul. Nah, permasalahannya adalah Dimana, ya. ketika hacker tahu password dan username lu, masa sih gitu ya? Masa sih kemudian yang dihacknya komputernya server misalnya? Kan komputer server tuh nggak cuma satu. Iya. Dia kan mainframe aja udah berapa komputer. Dia kan sistem security itu kan berlipat ganda. Iya, Apalagi betul tier mestinya. 4 gitu loh. Iya. Nah terus yang paling lucu lagi Kominfo bilang bahwa backup itu opsional. Nggak ada dalam Loh. peraturannya gitu ya. Aneh kan? Data center itu yang pertama data center itu auto backup. Iya. Itu satu. Mau nggak mau user itu pasti akan auto backup. Kenapa? Iya. Karena data center harus mengamankan keamanan dia juga. Jadi dia auto backup, auto update Iya. script dan lain-lain lah. Nah ini tuh banyak banget yang menurut gua kayaknya kita darurat standar kayaknya. Nah tuh dia tuh kata produser. Dia pernah ngalamin tuh dia tuh data-datanya. Hadis rusak. Iya. Nggak punya duit berarti buat beli lagi. Nah ada dananya, percuma sekian M loh. Banyak yang 700 M. ya banyak yang komplain, Pak
data saya Pak untuk dokumentasi sunatan massal aja itu sampai berkali-kali ada 3 sampai 5. Kalaupun ada hard disk kosong saya backup tuh saking takutnya kehilangan. Ini untuk negara loh, mestinya harusnya berkali-kali lipat kemana aja tuh, banyak lagi viral tuh meme-meme. Ya makanya memang ini ya gue setuju sama Komisi 1, ketua Komisi 1 yang kemarin mimpin RDP ya. Ini emang bodoh. Ini bodoh, benar-benar bodoh. Bodohnya tuh kalau misalnya benar ternyata gitu ya, karena ada salah satu orang di data center itu yang passwordnya ke phishing sama hacker gitu ya. Ya itu bodoh juga. Yang kedua, ketika kemudian kan lu tahu ransomware kan? Ya. Kan dia pakai ransomware. Cara kerjanya itu gini, ransomware itu yang buat dia harus pakai pacul terus ngubur lu. Itu kan kalau biasa suka antarin ransum kan? Iya, itu ransum tentara. Ini temennya Anu Pak TNI tentara nih. Ampun Pak, Anu Pak. Tentara juga lagi rame ya. Oh iya, rame juga ya. Sekitar bandara hati-hati ya. Iya, hati-hati. Oke. Mending jangan ngaku taksi online deh. Daripada lu digebukin. Iya. Oke. Jut. Nah, ransomware itu dia sifatnya kayak malware, jadi harus terinstall. Ya. Jadi komputer lu harus terinstall tuh. Nah, kita misalnya gue nih ya, gue tahu komputer lu, gue di network yang sama dengan lu, gue kirim file ke lu gitu. Untuk kirim file mungkin lu bisa terima, tapi untuk menjalankannya belum tentu. Belum tentu, gue harus ngeklik dulu kan? Enggak juga. Enggak juga apa dong? Gue bisa bikin automate tapi belum tentu bisa dijalankan dan diterima. Karena ada Windows Firewall. Oh, ya firewall. Kan? Ada Windows Defender, ada antivirus. Antivirus ya. ada Google dan apa gitu yang di Google juga ya. Banyak pelapis-lapisannya. Betul. Nah, tiba-tiba virus ini bisa masuk, malware ini bisa masuk ke sana gitu. Artinya kan apa? Artinya semua pengamanan itu dalam keadaan off. Nah kenapa itu dalam keadaan off? Mestinya on 24 jam kan? Betul, itu nggak mungkin di offin gitu. Kecuali misalnya lu lagi nginstal sesuatu yang sifatnya crack-an misalnya. Crack. Begitu di crack kan? Iya juga sih. Kenapa DPR tuh nggak pernah nanya itu Windowsnya bajakan atau enggak? Kan? Ya kan? Bener kata Pak Prot kan? Iya kan? Pakai juga sih. Ya. Iya. Itu tapi sekeras pemerintah ya Prot ya. Iya, ya, mungkin nggak boleh pakai yang bajakan dong. Di komputer itu dilihat tuh di bawahnya tuh. Activate Windows, activate. Di pojok ya, di pojok kanan bawah tuh. Nah itu kan aneh. Maksudnya kalau kita nggak usah bicara terlalu dalam tentang forensik dan IT dan lain-lain lah. Ada ahlinya di sana gitu. Tapi secara rasional aja gitu. Virus ransomware itu kalau nggak kita matiin semua pengaman kita ya nggak akan bisa jalan juga. Ya berarti memang setuju dengan apa yang Anu bilang, SOP. Iya. Kalau memang dijalankan SOP yang dengan yang baik dan benar, dia nggak akan pakai Windows bajakan. Dia pasti akan mau yang asli. Ada yang lebih krusial lagi. Apa tuh? SOP ini dibuat berdasarkan apa? Karena kalau SOP dibuat misalnya berdasarkan ISO standar 27001 untuk keamanan data gitu ya. Ada aturannya kalau lu nyolokin USB tuh ada yang tempat yang nggak boleh lu nyolokin. Ya. Ada komputer yang nggak boleh terhubung ke internet. Ada. Ya. Nah SOP ini dia dibuat dengan standar apa nih? Jangan-jangan standar miring, ya kan? Kayak motor, standar miring. Gue standar 2 aja deh. Soalnya ketika bilang backup adalah opsional kan berarti standar lu standar apa pertanyaannya? Nah, lu pakai standar apa sih untuk standar bikin SOP? Konoha lah gitu. pokoknya lah ya. Makanya kenapa gue tetap bilang UU PDP setuju, UU ITE setuju gitu ya. Tapi mereka tuh bukan aturan yang membuat lu paham lu mesti ngapain. Iya. Misalnya gini, gue kasih tahu nih UU ITE gitu ya. Lu nggak boleh ngomongin orang atau menghina orang gitu. Iya. Tapi terus lu nggak tahu gimana caranya lu ngomong di sosial media. Karena harus ada aturan berikutnya kan. Oh tahu gue caranya. Dengan bernyanyi. Kayak lagunya Pas Ben nih, Impresi. Ini salah satunya juga begitu nih. Kan ngomong bukan nyanyi. Oh iya. Oke. Nah tapi nyambung ke Pas Ben. Pas Ben Impresi. Nah ini juga sama dia. Betul. Ya kan? Tujuannya dia ini membuat lagu ini mengajak untuk pendengar merenungkan makna hidup tuh. Karena kalau hidup ini tidak bermakna, buat apa lo jadi anggota DPR kalau nggak bermakna? Ya? Ya kan? Emang liriknya segitunya? Iya segitunya. Emang benar. Lo telah ada. Lo lihat ada kayak gitunya. Mereka bermakna kok bagi kalangannya. Nah iya mereka bermakna. Kalangannya tapi tidak masyarakat Pak Prot. Hei, lo gila. kamu kan bukan kelompok kami. Ya, awas kamu ya. Ya. Pulang lewat mana? Kamu bukan golongan kami. Pulang kamu. lewat mana? Gak boleh diantar. Pulang lewat mana? Kamu golongan lain kamu. Hei kamu rakyat. Iya, jadi. Iya. Kamu protelar. Iya, benar Pak Prot. Nah, Tapi di liriknya Pas Ben tuh yang gua bisa maknai Iya. salah satunya adalah rapnya Iya. itu yang kaya kita yakini. Jadi pemenang yang kita yakini.
Jadi pemenang yang kita yakini. Yang kaya kita yakini. Yang kaya kita yakini. Nah itu kan sama kayak sekarang. Oh iya ya. Jadi ibaratnya ya terserah bapak-bapak deh gitu kan. Yang punya kekayaan. Yang punya negara Yang punya misalnya. kekuasaan. Kekuasaan. Yes bos dong. Iya, ya kita kan bisa apa sih? Lu bisa apa? Gue sih bisa tidur. Gue lari deh dari kenyataan. Kan ujung-ujungnya kan kita nggak dikasih banyak pilihan lah rakyat. Iya di pojokan begitu ya. Nggak ada pilihan sama sekali ya. Dan pas band ngelawan ini kita nggak bisa, nggak punya power. ngelawan bisa, tapi How come, caranya yang harus benar. Karena ngelawan itu kan misalnya gini, berbuat baik dengan cara yang salah juga salah. Gitu. Berbuat baik dengan Cara yang salah juga salah. Salah. Kayak Robin Hood nyuri, terus duitnya kasih ke rakyat. Rakyat salah. Salah. Kenapa? Karena nyurinya salah. Tapi Niatnya rakyat bagus. ditolong sama dia, Betul. Niatnya bagus kan. Tapi caranya yang salah. Gitu. Harusnya jangan nyuri. ngerampok. Bukan. Ada caranya. Ini bagus caranya. Apa tuh? Bikin penggalangan dana. Kita sama, bisa. Sama minta duit ke DPR. Anggaran kan? Oh iya. Iya. Oh mereka tuh Betul punya juga. dana CSR ya? Betul. Kan rakyatnya kita nggak tahu yang mana. Yang penting ada anggarannya. Terus aduh ya. Nah, itu kan. Jadi lu bisa bilang gini, demi memajukan Indonesia di lingkaran-lingkaran terluar, Atas nama rakyat. perbatasan-perbatasan Iya, yang nggak iya. ada internetnya, kita akan bangun. Iya. Kita akan bangun anggaran. Pertanyaannya. Hah? Atas Itu kita akan bangun anggaran. Tenang aja, tenang aja. Ya. Cuma 12 tahun doang kok. Ya. Nggak lama-lama amat. Dipotong-potong ya setahun setengah lah. Potong-potong lagi karena hilap ya 6 bulan. Bisa gitu. Minggu depan juga ketemu di PI ya. Ya, jangan PI di luar lagi di Milan atau di mana gitu Ya, katanya ya. di Namanya Milano. doang yang di dalam. Betul. Nah, ngomong ke Pas Band. Iya. Pas Band juga kan suara indie ya, zaman-zaman itu ya. Independen ya. Dia juga ngelihat Pergerakannya bagus dia tuh. dia memotret kehidupan sosial gitu. Ternyata di era beliau ternyata memang sudah banyak dan kelihatan banget ya. Banyak. Nanti kita akan bahas yang tuanya lagi. Gitu Wih, ya. Pas Band tapi Oke. yang salah satu yang impress ini dengan double pedal di depannya kan. Iya, si Om Richard zaman itu masih Om Richard ya. Om Richard. Terus balik lagi sekarang Om Richard. Iya. Nah itu Double drum sekarang. salah satu bapak indie lah ya. Ya di kota Bandung dan Indonesia. Betul. Pas Band dengan impresi. Teman-teman yang belum tahu lagunya itu ngebakar banget ya. Sangat. Ngebakar sangat, telinga tuh kalau iya. keras-keras. Tapi itu keren. Maksudnya Ada sih. hampir kayak Tapi anthem loh, itu lagu anthem. betul ya kalau Anthem banget. dulu tuh kalau denger drumnya kayak gitu udah pasti tuh ya. Iya, itu anthem banget. Pasti sumpah. bubar tuh. Itu pokoknya setiap lagu gue ngikutin Pas Band tuh lagu nggak pernah nggak dimainin, pasti dimainin. Iya karena lagunya nggak banyak ya. Banyak lo siapa bilang lo? saat itu waktu Enggak, albumnya sekarang baru juga keluar. masih terakhir PR-nya juga dengan kondisi yang sekarang si Om Yuki masih semangat membawakan lagu Iya. impresi. Ya, takut juga. Takut juga kalau cuma itu yang orang tahu ya kan. Tapi Ya kan nggak, gitu lah. ada lagu yang bareng sama vokalis cewek siapa? Oh. Nah itu. Iya, Sama Tere. itu Mbak Tere. Kesepian kita. Kesepian kita. Dia lebih ke cinta no. Hidup ini gitu ya. Hanya kepingan di lautan Tapi artinya love juga belantara. itu. Bukan gitu. Apaan? Di lautan apalah gitu. Iya, Nah, itu Pas Band. Tapi Pas Band ternyata bisa nge-pop juga tuh. Bisa, Ya, mungkin itu karena karena pop featuring. lebih laku daripada yang gak pop. Oh iya Ya soundtrack, itu bener. juga soundtrack ya. dipakai Lagu soundtrack. ADC ya? Nah Iya. ADC. Ada apa dengan Jadi DC bagi ya? yang impresi ini refleksi mereka tentang kehidupan lah ya. Ya impresi kan impression kan. Iya, bahwa era mereka itu udah ada dan sekarang terulang lagi dengan Itu ketidakpuasan. tahun berapa ya? Mereka masih eranya si itu. 97-an ya? Iya, enggak, itu 96. 97 Ya, ya. berarti itu. Pertengahan. Puncak dari itu kan kemarahan itu kan puncaknya di 98 kan. Ya, betul 98. 98 tuh ya lagi rame-ramenya lah. Ya. Kita lagi lucu-lucunya waktu itu ya. Itu ngeri nu gue. Lucu-lucunya bawa spanduk. Wih, naik. Ya, tapi tapi anehnya tuh kadang-kadang mahasiswa gue jadi inget tuh ada yang memang modalin. Nih, gue sewain bus. Nih, gue sewain ini gitu. Iyalah. Tinggal datang aja. Iya. Terus Ya bantuan makanan juga ada segala macem. harus sih. Ya jangankan buat demo An. Buat pemilu aja ada bantuannya. Ya. Ceceng. Ya itulah. Iya. Lagian
Kalau lu mau bantuan, gue kasih satu bantuan lagi yang baru. Apa tuh? Lu main judi online aja ntar dapat bantuan. Gue gak setuju tuh lo. Enak aja. Jangan gitu dong. Mereka juga korban. Iya korban tapi enak aja. Korban mode mereka. Dapat lagi dia main lagi gitu. Teman-teman yang korban pinjol juga bersuara bersuara nyaring dia. Kok gua nggak dibantu? Berdasarkan gua pinjol juga gara-gara ekonomi. Susah nih kalau ngomong sama orang miskin gitu. Banyak curhatnya. Kapan lagi tuh? Mumpung momen Tapi menurut gua lepas dari judi online, lepas dari pinjol gitu ya. Bansos tuh menurut gua nggak bagus. Gak bagus Menurut gua. Karena gini. Kalau bansos itu dibuat rutin, orang jadi nggak mau kerja. Oh, Nungguin bansos. membiasakan orang untuk males. Betul. Tapi kalau misalnya memang dikondisikan, kalau memang bansos itu dikondisikan memang kepada yang tepat, itu enggak Enggak juga. Nggak Sekarang salah. seberapa yakin datanya pemerintah tuh tepat? Datanya jadi curi. Iya. yakin. Balik lagi bener ya. Ngelola datanya aja nggak bisa. Iya. Seberapa yakin gitu loh. Iya. Ya? Iya. Jadi, iya. Maksud gue, bansos itu membuat orang jadi bodoh. Kenapa nggak gini sih? Kenapa nggak ya, gini? solusinya apa? Kenapa nggak bukan bansos? Apa dong? Tapi pembukaan lapangan pekerjaan, Tuh, sertifikasi online gitu ya, diperbanyak di Indonesia. Jadi orang punya kerjaan. Jadi orang punya pengharapan. Sekarang kan bansos sama aja sama Porkas. Bedanya apa? Bedanya kapan gua keterima atau enggak kan? Nah, Iya, bedanya ya. kapan lu keterima atau enggaknya tergantung data lu ada di sana atau enggak. Iya, datanya aja hilang. Nah, itu. Tuh. Nah, data lu di sana aja belum tentu lu keterima. Tergantung lu deket atau enggak sama RT lu. Ya kan? Bener. Lagi-lagi orang dalam, Pak. Nitip. Artinya Iya. Nyanyi lagi yuk. Di pinggir jalan, Nyanyi di lampu lagi. merah. kalau saya jadi wali kota nggak akan nyanyi. Terus? Saya nonton film di perempatan. Film Saya putar Korea. bioskop. Film Korea panjang. Aneh. Jadi bener nih. Aneh. Jadi ingat ini negara memang lucu. Sesuai dengan lagunya si Now, negara Setuju. lucu. Negara lucu. Walaupun Now, Iya. manggilnya Now atau Now. Walaupun Now membawakan lagunya dengan sangat pop. Pop, tapi ini lucu. Enak banget. Enak Tapi liriknya tuh Lu bener-bener. yang belum dengar lagunya, lu mesti dengar. Ini lagunya enak. Harus memang. Lagunya enak, judulnya Negara Lucu, tapi liriknya itu nusuk. Banget. Nusuk. Karena jadi liriknya Muncak tuh Sunda sama Jero. cep gitu teksnya. Cep. Nusuk. Jelep. Ya, itu menohok banget gitu ya. Iya gitu loh. Jadi ya lagi-lagi menggambarkan yang orang yang tidak puas dengan rezim-rezim sekarang loh. Kenapa? Gue bacain sih? satu liriknya Enau. Apa tuh coba? Iya. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Nah, cocok. Dalam banget gitu. Katanya dibiayain tapi mana kerjanya? Nah, Nggak ada. itu lu tuh, Pak, itu. Saya sih Pak, enggak. Saya temannya kan. Yang banyak tanya tanpa membaca. Literasi, kan lo bilang tuh kan. Literasi. Gen sekarang tuh banyak yang kurang literasi. Betul. Dan sekarang lebih bahaya lagi An. Apa Kalau lu bikin konten, teman-teman bikin konten di sosial media jangan sampai viral ya. Karena sekarang yang viral tuh yang dicari polisi. Kan gue viral pengen banyak duit dong Ya, biasa makanya, viral. makanya Kenapa lu akan dia cari polisi? Tapi kita harus apresiasi juga sama salah satu jurnalis independen Indonesia namanya oke. Tempo. Oke. Karena Tempo kemudian Tempo. mengunggah Iya. satu gambar gitu ya. Tulisannya gini. Kepada Kapolda Sumut gitu. Jangan repot-repot mencari siapa yang memviralkan. Kami Tempo yang memviralkan video itu. Wah, langsung. Respect ke bangku. Ya, respect Om Tempo. Langsung kamu disebut, Om Tempo Iya, lagi itu gak bisa keren, gue itu apa-apain dong. Dan yang lebih kerennya lagi ketika gue nonton satu cuplikan-cuplikan tentang kejadian yang di sana. Keluarganya dan LBH-nya ngomong depan polisi. Iya, Itu betul. terang-terangan gitu. Ya menurut gue reformasi itu mungkin kita harus balik ke 98. Kita harus reformasi lagi. Tapi Waduh. pertanyaannya kan gini, reformasi apa? Ya. Apa yang mulai reformasi? Kalau lu nih sebagai misalnya lu mahasiswa lagi gitu ya. Dan lu punya masa yang banyak gitu. Lu ketua BEM misalnya kan. Waduh. Kira-kira kalau lu harus ngereformasi Indonesia, reformasi apa? Asik. Asik. Dalam banget pertanyaan lu, gue jadi bingung ya. Karena gini, jangan sampai kita kayak lagunya Slank juga yang lain. Tong kosong nyaring bunyinya. Oh Ya kan? iya. Kita teriak-teriak tapi kita nggak tahu meaningnya apa, reasoningnya apa. Iya, jangan iya, sampai juga gitu. Ya teman-teman nggak bisa jangan kepancing juga yang kayak gitu-gitu. Iya, gitu. iya, Tetap iya. kita harus punya reasoning. Nah, gua sama Aan itu kita akan ngebahas lebih banyak tentang itunya gitu loh. Maksudnya
Tong kosong nyaring bunyinya, ya benar juga. Jadi jangan sampai tong kosong. Lu ikut aja teriak-teriak, tapi lu nggak tahu meaningnya apa, reasoningnya apa. Gue jadi ingat pernah ada di wawancara, Pak ikut apa? Demo Pak, ikut apa gini-gini. Terus apa yang di demo kan? Enggak, tadi saya diculik diangkut aja naik bus. Nah, iya. Yang penting baliknya dapat ini. Itu salah satunya. Iya pernah itu. Itu serba-serbi lah. Jadi Serba-serbi, kalau ya. kita lagi demo tuh itu on the spotnya lah, salah satunya gitu yang unik-uniknya. Gitu. Iya. Dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba naik bis terus suruh teriak-teriak dapat uang gitu kan. Dapat uang dan pulang nasi bungkus. Gak apalah daripada money politik. Ya. Ya, lagu Now juga memang lucu, Nu. Jadi kritik sosialnya yang memang era sekarang anak kekinian dan kalau nggak salah Pak Prot dia berapa ya? Itunya 61 M ya? Sukses buat teman-teman dari Now. Katanya masih kerabatnya temannya 420 ini. Oh ya, adiknya. Adiknya. Entah Adiknya. yang mana gitu. Saya nggak tahu pokoknya. Tapi dia lebih tua. Kayaknya 420. Tapi ini dari tadi gue bacain gitu ya. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Ya. Katanya sekolah tapi otaknya di mana. Tolong dirubah pola pikirnya, banyak gaya kosong isinya. Itu gokil sih. Keren banget. Keren. Keren banget. Itu sama aja kayak sekarang gitu ya. Ada satu program yang mungkin akan didorong di pemerintah Indonesia namanya Office Family. Family Office atau Office Family, apapun lah. Office Family, apa Pokoknya tuh? Family Office. Mungkin ini baru buat teman-teman ya, coba. Ini tapi ini baru rancangan. Yang gue tahu ini baru disebutkan lah mau dikaji sama Pak Sandiaga Uno. Oke. Yang mengusulkan tuh Pak Luhut sama Pak Bahlil tuh. Menteri Investasi. Ya, dia lagi deh. Ya orangnya kan itu aja. Opung. Mereka inventor loh. Wih. Iya, inventor kekayaan. Ya. Ya. Terus Opung Family lu Office mau ini ngapa? ada satu bisnis lah atau apalah gitu ya namanya Family Office. Family Office ini intinya adalah membuka Kantor keluarga itu maksudnya kan? Family kan keluarga. Terus Keluarga office bekerja. kantor, ya. Jadi negara ini membuka peluang investasi untuk keluarga-keluarga super kaya. Jadi orang-orang yang super kaya yang begitu bersin Ferrari gitu kan. Wah. Korek kuping keluar Lamborghini. Walah. Buat keluarga-keluarga Terus kalau yang seperti ngeludah? itu. Kalau ngeludah keluarnya lu. Kurang ajar. Kayak Crazy Rich. wah ini di atasnya Crazy Rich. Oh, jadi crazy banget kalau ini. Crazy banget. Crazy banget. Very crazy ini. Very gendeng lah. Temennya Ferry itu. Ferry Siapa lah Irawan. itu. Nah. Jadi si Family Office ini membuka kesempatan buat keluarga-keluarga super kaya untuk berinvestasi di Indonesia. Ini bakal kejadian lagi seperti kritiknya Om Miran Falesti. Jangan panggil namaku Bento. Iya, itu dia. Itu tuh. Tapi menurut tuh An, kalau lu dengar kayak gitu ya, yang di dalam pikiran lu apa sih? Yang Gue dalam tahu lu nggak ada pikiran, tapi tolonglah. 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 Gak bisa. Oh ya. Yang ada pikiran gue akan terjadi era-era geng-geng. Gak apa-apa Prot, gue mau ngomong jadi ngeri dong. Gak Geng-geng apa-apa lah. cendana Gak baru apa. lah gitu kan loh. dia nanti audionya di blur. Ya, geng-geng cendana baru. Geng-geng cendana baru yang turun-temurun gak habis dalam 7 turunan. Oke, pertanyaan gue gini, kenapa lu berpikirnya ke sana? Kenapa? Apa yang Ya membuat karena selama sekian puluh tahun tuh mereka salah contoh yang ada di benak gue sampai sekarang. Karena mereka berkuasa gitu menurut lu? Iya sampai sekarang juga masih belum habis loh. Loh, tapi kan sekarang juga ada yang penguasa baru. Walaupun tapi tidak mengakar mereka loh. Enggak. Itu. Gue mau ngomong, takut gue jadi keluarganya. Yang jelas kita ada hubungannya sama makanan pisang kan. Makan enak tuh sehat pisang. Enggak lah. Oh enggak ya? Gila. Itu bukan lagi ya? Itu bukan hubungan, itu usaha. Oh usaha. Anda jangan mengalih-alihkan. Iya siap. Itu usaha itu. Siap. Ya kan? Ya nanti mungkin bansosnya, bukan bansos yang makan siang gratis. Pisang. Kan? Jadi Sehat tuh. Gak salah loh. Iya programnya Olahraga tuh jalan, kan, programnya olahragawan jalan, rata-rata pisang. keluarganya kaya kan gitu. Itu bukan rancangan. Jangan apa dong? Itu bukan rancangan. Apa? Itu kegagalan sebenarnya. Aduh. Kan dari makan siang gratis jadi makan siang bergizi, jadi makan bergizi, Iya, terus iya. jadi hanya buat anak sekolahan. Iya, Nanti iya. anak sekolahan yang umurnya berapa, anak sekolahan yang angkatannya berapa, anak sekolahan yang rankingnya berapa. Nah, itu. Wah. Jadi nanti yang makan siang gratis cuma 4 orang. Tapi emang balik lagi tadi Om Ian Fals jenius banget dengan sosok lagunya identik yang berjudul Bento ini itu
sinyalir sepanjang zaman tuh lagu itu tetap bermakna. Karena ada lagu aja itu yang benar sesuai. Karena lagu itu jadi relate. Relate banget tuh. Betul. Lagu itu tuh relate sama, kalau gue sih ya, spiritnya mungkin beda kan. Zamannya dia kan zaman Orde Baru tuh. Betul. Kalau kita sekarang mungkin relate-nya adalah ini bentuk simbolisasi gue pengen teriak sama pemerintah gitu. Ya, ya betul. Karena kan di sana banyak ya kritikan terhadap kehidupan para pejabat lah dan pengusahanya yang Ya. korup, yang hidup mewah. Teks-teksnya di atas kan gitu penderitaan kan. Rakyat ya kan. Betul. Terus yang ya dengan liriknya dia menceritakan sosok ya ini loh si Bento ini gitu loh. Dengan tokoh fiktif dan menggambarkan keluarga yang lu bilang tadi itu apa? Crazy Rich, apa lebih-lebih dari Crazy Iya. Rich ya? Itu akan berinvestasi di Indonesia. Kalau di okein ya, Iya, gue nggak tahu juga aduh, kalau di okein. Was-was juga ya. Ya was-wasnya Yang kita kaya makin lah. kaya. Ya, kita. Yang kaya makin kaya, Ya, yang miskin makin banyak. Iya. Iya kan? Bukan makin miskin lagi tapi makin banyak. Gue kasih tahu ugly truth lu. Hmm. Satu ugly truth. Dua. Ini agak ngeri sih ya. Ah. Tapi coba lu ini deh, pikirkan. Nah gitu. Lu kan miskin kan? Iya kan, lu miskin kan? Iya nanti ikut kaya lah sama lu bareng. Gue mengkonfirmasi itu takut gue salah. Ya kan? Padahal dia tetangga gue sama-sama miskin. Itu di Bandung Gue juga juga. mau ngomong kalau gue miskin, kan gue nanya lu dulu gitu. Kita tetanggaan Iya di makanya Bandung. gue nanya lu dulu. Lu miskin kan? Anjir. Iya kan, iya maksudnya lu miskin. Iya. Kita Iya. kaum miskin itu harus bijak. Hmm. Kenapa? Karena orang miskin wajib bayar pajak. Woi, orang kaya? Orang kaya pajaknya relaksasi. Iya nggak? Ini ugly truth loh. Maksudnya gini, Iya, gue ingat loh. kalau kalimat ini tuh ya didengungkan sama semua orang Indonesia, Orang miskin wajib pajak, orang kaya relaksasi. relaksasi. Gila nggak? Lu Gue bayangin jadi inget cerita ada satu peneliti Indef Ah. ya pernah bilang di satu radio. Sebut aja namanya El Sinta radio. Iya. Ada teman-teman bapak-bapak di El Sinta. Halo Mas Asrofi. Ya. Eh, Kabar. peneliti ini Wartawan bilang senior beliau tuh. peneliti ini bilang gini, kalau saja Tuh. 20 orang atau 10 orang gitu ya, gue lupa. 20 apa 10 apa 50 orang, Ah. 50 orang terkaya Indonesia ngeluarin 2% aja dari kekayaan dia. Ya. Itu bisa 80 triliun. Wih. 80 triliun. Orang se-Indonesia yang miskin-miskin itu dikumpulin, ya lu ini lah ya, dikumpulin. Ya, lu dan lu Nggak nyampe juga 1 triliun kayaknya. nggak nyampe. Nggak nyampe. Sementara ya kita wajib bayar pajak. Tapi orang-orang kaya relaksasi pajak. Gue jadi inget cerita, Pak mau dibantu Pak pajaknya. Lu nggak jadi inget nasib lu. Ya ini gue menggambarkan yang kejadian yang diceritakan teman gue. Pak ini pajak nominal sekian belum PP apa PPP ini PP itulah pokoknya. Nah itu. Ya jadi sekian Pak biar gampang mau dibantu Pak. Nah kodenya gitu. Mau dibantu Pak. Oh bisa Pak. Betul. Ya jadi Bapak nggak usah repot-repot ya sekian aja. Gila sekiannya itu nggak ada dari setengahnya. No. Betul. Ya itu kan kenyataan. Tapi yang paling parahnya adalah wajibnya ini. Kenapa? Karena kan gini, kenyataannya yang harus dibantu tuh orang kaya atau orang miskin. Orang miskin dong. Yang menggerakkan roda ekonomi Indonesia ini orang kaya atau orang miskin. Orang miskin. Yang paling banyak konsumsi di Indonesia ini orang kaya atau orang miskin. Orang miskin. Nah artinya kalau orang miskinnya nggak dibantu, ekonominya nggak akan muter. Ya itu Gitu. ya berkutat di situ-situ aja. Itu makanya. Ya. Dan kita lu yang miskin gitu ya, Iya. lu wajib bayar pajak. Prat awas di Prat. Wajib dia bayar pajak. Kalau gue kan bukan orang bijak ya, Ya. jadi nggak bayar pajak. Oke orang bijak nanti ada pajak. Orang bijak tidak tahan pajak. Sama aja yang orang pintar minum tolak angin kan. Sponsor jangan lupa sponsor di sini biar kita nggak masuk angin. AC-nya ya lumayan kenceng. Lumayan sini. Lumayan kenceng tapi gerah. Ya, gerah nggak ada sponsor. Oh jadi intinya wakil rakyat itu memang harus membela rakyat dong. Jangan hanya duduk waktu sidang sedang rapat. Dan Ya. jangan hanya tidur Itu lagu ini waktu kan. membahas tentang rakyat. Nah, itu Itu juga lagu Wakil Rakyat dari Bang Iwan Fals. lagi-lagi Om Iwan Fals menyuarakan rakyat. Ya kan kebayang tuh Bukan kalau mereka menyuarakan rakyat, kalau menyuarakan rakyat mah rakyat jalan disukarakan sama dia. apa dong? Oh rakyat Iya, gitu ya. woi rakyat, oh miskin lu miskin. Kayak gua ke lu gitu. Kayak gitu. Iya, tapi bener loh. Banyak ketangkap kamera yang
Gitu kan. Woi, ini gue lagi ngomongin bahas ini loh, tapi Judi juga ada. nah itu mau ngarah ke situ nih lagi nih. Makanya kenapa yang judi harus diberi bansos? Karena banyak anggota DPR yang kena judi. Ya. Deponya gede lagi. Itu, tapi nih ya, gue bacain liriknya. Bentar. Ngejes Ketinggian, dikit. ketinggian. Bacain ngejes dikit. Nggak bisa gue ngeces. Oh, Ngeces gue bisa, ngeces. ngeces. Gimana lagunya? Untuk yang Untukmu yang duduk di... Nah itulah ya. ya. Gue bacain aja. Gue lupa lagi lagunya. Gitu ya? Bukan dong. Itu bongkar. Sama itu bongkar juga menyuarakan rakyat juga. Bongkar. Bongkar sama itu menyuarakan juga tuh. Itu menyuarakan juga. Nah ini liriknya dari Kang Iwan Fals. Itu untukmu yang duduk sambil diskusi. Diskusi. Udah jelas dong. Ya. Ya kan kita maksudnya. Ya. Untukmu yang duduk sambil diskusi. Kita Sini, nih. kita. Lagi duduk sambil diskusi. Di sana? Untukmu yang biasa bersafari. Oh kita ke meja. Kita ke Dufan. Kita nggak ke Taman Safari. Taman Safari ya. Iya. Taman mini dong. Nah, tapi yang kalimat berikutnya di sana, di gedung DPR. Oh, Nah, dijelas. tuh mereka. Berarti mereka, itu kan bukan kita ya. Yang kita. Wakil rakyat kumpulan orang hebat. Nah. Tuh, wakil rakyat tuh kumpulan orang hebat. Memang hebat sebenarnya. Hebat nipu. Bukan kumpulan teman-teman dekat. Tuh, Nah, tapi diralat zaman sekarang banyak teman dekat jadi wakil betul. rakyat. Apalagi sanak family. Ada sekarang. Anaknya juga ada. Itu menarik. Anaknya juga ada. Gue Terbukti loncat sekarang dikit malah ada. loncat dikit dengan apa yang terjadi di Twitter, X ya, di X beberapa X hari Twitter. ini. Ada yang kemudian orang ngeposting gitu, kabinetnya zaman Soeharto. Nah, oke. Terus captionnya bilang gini, Soeharto kayaknya nggak punya anak yang jadi menteri ya. Iya. Itu menarik. Menarik. Itu menarik. Tapi pengusaha banyak. Betul, tapi kan bukan penguasa. Iya. Penguasa bisa dibeli sama dia. No. Pengusaha betul, betul. tapi dia bukan penguasa. Bukan penguasa. Karena penguasa kan punya wewenang. Betul. Ya kan? Tapi bisa dibeli. Betul, tapi kan dia nggak punya wewenang. Enggak. Dia hanya pengusaha. Artinya dalam hal kemakmuran usaha lu ya, lu masih dilindungi dengan undang-undang yang lain lah gitu. Betul. Tapi kalau lu punya wewenang kan, apalagi wakil presiden, Betul. ya kan, anaknya mau jadi gubernur, Presiden. ya kan, Iya. terus omnya jadi apa gitu kan, terus iparnya jadi apa gitu. Iya. Wah, gila. Gila. Gue nyesel nggak nikah sama adiknya, Hei. yang cowok, Oh cowok. yang cowok. Lu belok ya. Kalau di Sunda itu artinya keringet namanya ya, Keringet. kesang. Kesangan sih ya. Langsung kalau di gambar anime itu langsung dis gede segede jagung. Tapi gini, apa lucu juga teman-teman di X ini ya. Lu pernah ngeliat meme-nya Gibran gak sih? Oh iya. Gila ya. Maksudnya dia tuh, come on lah guys, dia tuh calon wakil kepala negara kita gitu Iyalah, loh. janganlah begitu. Janganlah gitu, bikin yang lebih kacau gitu kan. Janganlah begitu. Kalau kayak gitu lu udah pasti di blok udah. Iya, jangan. Ditandain lu kalau kayak gitu-gitu. Jangan. Gak usah lah. Gimana pun juga dia ini kita, ini Betul. kita. Mau gimana-gimana juga dia family. Iya. Tapi era dulu orde baru. Orde baru. Itu sampai puluhan tahun walaupun dia tidak ada penguasa. Nah hebat juga tuh dia tuh. Sampai sekarang aja belum bisa ditrace. Karena kan ada tujuan UU. Apa yang gak bisa ditres? Kekayaan. Oh kayaan. Iyalah. Susah ini. Bukan susah, nggak ada yang berani. Nah itu dia. Padahal udah ada loh wacananya Pak Prot ya. Untuk memiskinkan koruptor. Tinggal diketok palu aja. Tapi ya, undang-undang itu nggak pernah disahin. Ya undang-undang itu nggak ada yang berani ngesahin. Karena Betul. Iya. Dengan remisi 6 bulan. 6 bulan. Aduh. Iya. Ya sama juga kan nanti kan bentar lagi kita mendengar putusan nih. Kira-kira mungkin minggu depan kita akan putusan dengan sidangnya SCL tentang Iya. gratifikasi kan. Ya. Kita lihat aja berapa tuntutannya ya kan. Cie. Jadi kebayang gak sih maksudnya 1 triliun ya 1 triliun itu lu 12 tahun gitu. Ya ini kan Ngalahin maling ayam bisa Nah. lebih. mungkin narasinya tuh harus kita rubah. Lu sebagai apa yang suka koar-koar gitu ya. Tuh suka teriak-teriak di kamar mandi. Iya, dijepit sama dia Iya. kurang ajar. Buat lu yang suka koar-koar, buat teman-teman yang suka koar-koar, mungkin narasinya harus kita rubah. Apa Narasinya harus kita bilang gini, korupsi itu membunuh loh. Kita harus bilang kayak gitu. Contohnya Langsung membunuh. karena gini contoh ya. Gue beberapa Penggunaan jam karakter?
beberapa jam yang lalu gue ngobrol sama salah satu orang yang pernah jadi guru Ya. di daerah Nusa Tenggara. Oh, kirain guru gembul. Bukan, itu juga salah satu ateis dia. Oh enggak ding. Oh, Nah, kurang ajar. guru. Karena dia suka gitu ke agama-agama ya kan, agak aneh. Dia tuh 11-12-nya Rocky Gerung lah. Tapi gue lebih abangku Rocky Gerung. Abangku Rocky Gerung, oke. Gerung. Si guru ini tuh ya, dia ditempatkan di satu sekolah. Kalau hujan, sekolahnya nggak bisa dijangkau karena banjir. Jalanan hancur, Betul. becek. Kalau kering pun minimal mobilnya bis yang bannya besar-besar atau double kabin. Kenapa? Avanza tuh nggak bisa masuk karena dia saking keringnya itu ban tuh pecah-pecah itu dan bis tuh pasti pecah kata dia. Waduh, Ini An, di daerah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Mereka itu nggak ada air bersih. Ya Allah. Larinya jauh sekitar 5 kilo sampai 10 kilo untuk dapat air bersih. Mereka belanja cuma bisa di hari Kamis. Karena hanya ada pasar yang buka hari Kamis. Itu pun kalau nggak hujan. Kalau hujan nggak buka itu Kalau hujan pasar. nggak buka. Udah puasa dong. Lu bayangin sekarang Betul. itu semua kalau uangnya yang dihasil korupsi itu mungkin ya itu adalah jatahnya di sana untuk membangun. Untuk membangun jalan. Betul. Nah artinya kita harus bikin narasinya kayak gitu. Korupsi lu tuh membunuh gitu. Ya kita nggak pernah tahu yang mana yang mati gitu ya. Jadi ingat lagu Jeda Nasib, cinta ini membunuhku, tadi berarti ini korupsi membunuhku. Bisa diganti aja gak sih korupsi? Ini dari ini. Lah kan lu mau ngomong mau Betul, tapi membunuh. jauh ke The Massive gitu loh. Enggak aja, kan Rian ini tuh bukan korupsi. pembunuh. Apa? Kecuali Rian itu, Rian Jombang. Itu kan udah dibantu divisualkan sama si Bobon kemarin kan. Ya, Iya. betul. Betul. Ya, itu makanya korupsi itu membunuh. Jadi jangan bilang korupsi merugikan, jangan. Iya. Itu terlalu lemah gitu. Membunuh langsung ya. Kita harus bilang korupsi itu membunuh gitu. Dan salah satu contohnya maksudnya di Nusa Tenggara tadi. Kalau Iya. memang dana itu dialihkan untuk pembangunan jalan seperti Betul. itu akan seperti apa dan akan lebih maju kan? Iya. Siapa tahu nih, ini gue nge-quote kalimatnya, ini yang orang yang pernah ngomongin ini ke gua ya, itu Mas Deddy Kobuzier. Gue quote Mas, Iya. gue rain quote. Iya, red quote. Emang nonton dia? Enggak lah, begitu dia nonton di blok sama dia langsung. Ada anu lewat. Gue blok juga YouTube-nya Mas. Ya. Tapi enggak channelnya. Ya. Oh Ya. Gue udah subscribe Mas 4 kali. Sekarang 4 kali gue. Sama aja kan. Oke, harus ganjil ya. Iya. Tapi belnya gue nyalain. Bel rumah ya. Ninong. Ya gitu. Tapi gimana pun juga kita harus terima kasih. Ya gue dong. mau ngomong, Mas gue mau ngomong udah potong Oh dulu. iya, lanjut. Quote-nya lagi nih. Apa quote-nya? Kita nggak pernah tahu kalau ternyata obat Haji Mutu kanker, Sehat tuh, salah. obat kanker atau HIV atau obat Alzheimer gitu ya, ada di otak salah satu anak yang kemudian nggak punya pendidikan gara-gara uangnya dikorupsi. Kita nggak pernah tahu. Hah? Ya kita nggak pernah tahu. Maksudnya itu analogi gitu loh. Jangan, bukan kenyataan. Ini kita analogi. Gue pikir nyata. Gampar juga. Ya Mas. Dan gue setuju sama itu. Misalnya nih An, ada satu sekolah gitu ya. Nggak bisa sekolah anaknya. Ya, Jadi pada miskin semua gitu ya. betul. Ya, contoh yang tadi tuh, Iya. ya kan? Tapi Sekolahnya kalau misalnya jauh. Tuhan sudah menggariskan bahwa anak ini tuh harusnya nanti akan jadi penemu. Itu nggak jadi penemu gara-gara ini. Gara-gara uangnya dikorupsi. Oh, ada sebabnya gitu jadi nggak ini gara-gara ini gitu. Ya kan namanya analogi. Analogi. Gitu ya. Bisa jadi penemu itu harusnya ada di sana. Tapi karena dia nggak dapat pendidikan nggak jadi penemu. Gitu. Jadi dia pindah di sini gitu. Makanya korupsi bukan hanya membunuh. Tapi juga merubah nasib orang. Ya iyalah. Lo bilang Lu kan kebayang kayak gini dong. karena korupsi kan? Gue tahu karena lu korupsi. Hus. Gue korupsi kemarin tuh lem Aibon. Salah. Iya. Lu korupsi udara. Korupsi udara. Oke, nah Oke. jadi Tapi mungkin kita juga harus berterima kasih sama yang dulu dong. Ada pembangunan yang jalan dulu, banyak yang juga. mana yang dulu? Pembangunan jalan tuh. Yang mana dulu? Yang kemarin lah, yang kemarin, Yang mana? yang kemarin Yang sempat lo pilih juga lah, yang kemarin. Dia kan banyak Yang mana membangun sih? jalan kan, yang Yang membangun mana? jalan juga sempat ada. Oke Jalan nih, Papua, yang mana? Jalan Papua Yang- ada, Jelasin yang mana? yang jalan Papua. Yang lu bangun di Papua jalan tol, padahal orang Papua nggak punya mobil. Iya, Nah, iya, itu iya, maksudnya. iya. Aduh. Tapi ginian, Iya. nggak bisa juga kita bilang ya salah satu bentuk infrastrukturnya mungkin dibangun. Ya. Tapi bapak pembangunan Indonesia itu Pak Soeharto, Wih, cia. ya kan?
Dan teman-teman, this is the end of today. Jadi kita agak ngebahas sedikit politik, sosial ya. Karena memang lagu-lagunya bahas tentang politik juga lagunya Tuh, kan. dan kita mau relate sama keadaan sekarang gitu kan. Iya. Kita nggak bisa juga tutup mata, maksudnya teman-teman juga nggak boleh tutup mata juga. Ayo kita Ayo. lihat nih keadaan sosialnya kayak gimana. Jangan tutup gitu. rekening, buka aja rekeningnya Betul. biar bisa Buka kan rekeningmu, sumbanglah ke nomor ini. Ya, namanya Galang berapa? donasi, Ya. galang donasi, biar ke DPR. Ya. Dan kita akan bahas yang lain lagi, ada hot juga. Jadi Ya. kita mau nge-relate dengan berita-berita yang lagi ramai juga. Oke, ya kan? dengan lagu-lagu yang memang berhubungan dengan itu juga. Ya, kita akan bahas minggu depan. Oh ya, ada yang penasaran dengan Vina Cirebon? Kita bahas minggu depan. Ya.